Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat DMC semua, pada video kali ini kita akan berlatih tentang persamaan trigonometri. Nah, dalam persamaan trigonometri di sini tentunya kalian harus sudah hafal tentang sudut istimewanya, harus hafal. Misalkan sin 30 itu berapa, cos 45 itu berapa, itu juga harus sudah paham. Jadi kalau yang belum paham atau belum ngerti ini harus dihafalkan. Nah, kenapa? Nanti untuk pendalaman, untuk mencari nilai X ya dari satu persamaan, mencari nilai X dari persamaan fungsi sinus ya, fungsi sinus, kosinus maupun tangen. Nah, dalam persamaan trigonometri ini untuk menentukan penyelesaian ya, penyelesaian daripada sinus, kosinus, dan tangen itu yang pertama. Oke, kita langsung saja lah, mending latihan saja biar lebih jelas. Jadi untuk nomor 1 ini ya, nilai X yang memenuhi persamaan cos X sama dengan setengah. Untuk nilai X nya berada di 0 dan 360. Nah, dalam persamaan trigonometri khususnya pada kosinus itu dirumuskan seperti ini. Jadi cos X sama dengan cos alfa ya. X nya ini nanti penyelesaiannya adalah plus minus alfa plus K kali 360. Nah, tapi kalau pakai radian ya berarti di sini 2pi ya. Nah, sekarang cos berapa yang hasilnya setengah, yaitu cos 60 ya. Nah, sehingga X sama dengan plus minus 60 plus K kali 360. Jadi cos berapa yang hasilnya, saya ulangi lagi, cos berapa yang hasilnya setengah, kita lihat di sini. Yang hasilnya setengah itu adalah 60 ya. Nah, lalu setelah itu kita jalankan K-nya. Kita ambil yang positif dulu ya. Yang pertama berarti kita ambil yang positif dulu. Jadi yang pertama kita ambil yang positif dulu. Nah, kita jalankan K-nya. K-nya X, K-nya 0 berarti X-nya sama dengan, kalau sini 0 berarti X-nya 60. Kalau K-nya 1 kali 360, 360 ditambah 60, 420. Melebihi ini. Nah, jadi dipilih X yang mana harus memenuhi ini. Nah, oke ya, K2 nggak mungkin. Nah, selanjutnya sekarang yang negatif ya. Negatif 60 plus K kali 360. Kita pilih K-nya 1. Kalau K-nya 0 kan berarti min 60 ya. Min 60 nggak masuk di sini ya. Kita pilih K-nya 1. Sehingga negatif 60 plus 360. Yaitu 300 derajat. Ya. Berarti penyelesaian yang begitu ya. Nomor 2, oke. Tentang sin ya. Ingat kalau dalam persamaan trigonometri khususnya pada sinus, sin X sama dengan sin alfa. X-nya berarti yang pertama itu alfa plus K kali 360 ya. Yang kedua itu 180 kurangi alfa plus K kali 306. Nah, seperti itu. Nah, sekarang perhatikan di sini. Akar 2 sin 3X sama dengan 1. Berarti sin 3X sama dengan 1 per akar 2. Atau sin 3X sama dengan setengah akar 2. Nah, sekarang kita cari nih. Sin berapa yang hasilnya setengah akar 2? Kita lihat sin berapa yang hasilnya setengah akar 2, yaitu 45. Sin 45. Sin 45. Sehingga 3X sama dengan
45 plus K kali 360. Nah, semuanya kita bagi dengan 3 ya. Jadinya X sama dengan 15 derajat plus K kali 360 bagi 3 adalah 120. Kita jalankan K-nya, K-nya 0. Maka X-nya sama dengan 15. Kalau K-nya 1, kita jalankan X-nya sama dengan 15 plus 120 ya. Yaitu sama dengan 135. Kalau K-nya 2 ya. Kalau K-nya 2, 240 tambah 5, 255. Nggak masuk di sini ya. Nah, berarti harus masuk di sini. Ininya harus masuk di sini. Oke. Kemudian selanjutnya yang 180 ya. Oke, 180. Kita di sini terus di sini nggak muat ya, nggak apa-apa lah, kita coba untuk tulis di sebelahnya di sini. Berarti yang kedua berarti tulisan berarti bukan dari X ini tapi yang dari 3X ya. Berarti yang kedua 3X sama dengan 180 kurangi 45 plus K kali 360. Sehingga 3X sama dengan ini 135 derajat plus K kali 360. Berarti bagi 3 semua X-nya berarti sama dengan 45 derajat plus K kali 102. Kita jalankan K-nya, ambil K-nya 0, maka X-nya berarti 45. Kalau K-nya 1 kita ambil, sehingga jadinya 165 ya. Berarti penyelesaiannya adalah 15 gitu ya, kemudian 45, 135 dan 165. Oke, jawabannya yang D ya. Oke, ini di save ya. Oke, sekarang untuk bagaimana untuk yang tan. Ingat kalau tan itu tan X akan sama dengan tan alfa bila mana X sama dengan alfa plus K kali 180 ya. Nah, rumusnya cuma satu ini untuk aja. Nah, sekarang berarti tan 2X sama dengan tan berapa nih yang hasilnya sepertiga akar 3? Apa kita lihat. Jadi ini harus sudah hafal. Tan berapa yang hasilnya sepertiga akar 3 berarti berapa? 30. Nah, berarti sama dengan tan 3. Sehingga 2X sama dengan 30 plus K kali 180. Setelah itu kamu bagi 2. 2-nya 2 yang ini. Berarti X sama dengan ini 15 plus K kali 9. Kita jalankan K-nya. K-nya kita ambil 0. Maka X-nya sama dengan 15. K-nya 1. Berarti 1 kali 90, 90. Ditambah 15. Sama dengan 105 ya. Kalau saya ambil K-nya 2, berarti 15 derajat plus 2 kali 90, yaitu 108. Berarti 195. Masih masuk di sini ya. Ngambil K-nya 3, masuk nggak? K-nya 3 berarti 270 tambah 15, 285. Nggak masuk di sini. Intinya mencari penyelesaian yang mana penyelesaiannya X-nya itu harus berada di yang dipersyaratkan ini ya. Oke, berarti jawabannya yang mana ini? Jawabannya yang A. Yang A. Oke. Nomor 4. Nomor 4 ini harus hati-hati karena dinyatakan dalam radian. Nah, dia mintanya dari 0 sampai 2pi. Oke. Nah, bentuk ini bisa saya tulis cos X min pi per 3 sama dengan, kita bagi 2 semua jadinya setengah akar 3 ya. Nah, sekarang kita cari nih cos berapa yang hasilnya setengah akar 3 ya. Nah, kita cek nih di tabelnya. Setengah akar 3 itu adalah 30. Nah, 30 itu kalau dibuat radian berapa?
sama aja cos berapa? 30 itu supaya jadi radian itu berarti pi per 6. Ingat, kalau mencari penyelesaian persamaan kosinus, sinus ya, berarti X kurangi pi per 3 sama dengan plus minus pi per 6 plus K kali 2 pi. Ya. Kita jalankan X-nya, kita pindah min pi per 3 nya kita pindah ke kanan, berarti plus minus pi per 6 ditambah pi per 3 plus K kali 2pi. Oke. Di sini Dada harus hati-hati di sini ya. Oke, kita jalankan tanda positifnya di sini. Sehingga X sama dengan pi per 6 ditambah pi per 3 ya, plus K kali 2pi. Nah, ini harus hati-hati di sini nih. Nah, kita samakan penyebutnya. 6 bagi 6 adalah 1, berarti 1 kali pi ya. 6 bagi 3 itu 2 kali 2, 2pi plus K kali 2pi. Berarti sama dengan 3pi per 6 plus K kali 2pi. 3pi per 6 ini kalau disederhanain jadi pi per 2 ya, plus K kali 2pi. Nah, setelah itu kita jalankan K-nya. K-nya kita ambil 0, berarti X-nya sama dengan pi per 2. Kalau K-nya 1, nggak mungkin, ini 2pi. 2pi tambah pi per 2 lebih dari ini. Nah, sekarang setelah itu kita jalankan yang tanda minnya. Nah, tanda negatifnya. Berarti min pi per 6 ditambah pi per 3 plus K kali 2pi. Sehingga sama dengan, kita samakan penyebutnya ya. Ini jadinya min berapa? 6 min pi ditambah ini jadinya 2pi. Jadinya berapa ini? Min pi ditambah 2pi jadinya pi. Kemudian pi jadi per 6 ya, plus K kali 2pi. Oke. Nah, sekarang kita jalankan K-nya. K-nya ngambil 0 ya. Sehingga X-nya sama dengan pi per 6. Kalau saya jalankan 1 lebih ya, berarti penyelesaiannya pi per 2 dan pi per 6. Berarti jawabannya yang A. Seperti itu. Sekarang nomor 5 ya. Kita sekarang lebih banyak berlatih yang pakai radian ya, supaya nggak bingung juga ya, karena banyak anak juga yang kesulitan juga mengoperasikan radian ini. Sudah gini, mulanya sobat-sobat semua ini saya ajak untuk berlatih tentang persamaan trigonometri, namanya dinyatakan dalam radian ya. Oke, nomor 5 ya. Di sini mintanya hanya sampai pi saja, 0 sampai pi ya. Sehingga tan 5x sama dengan tadi tan pi per 3. Ini sudah ada sepertiga pi itu pi per 3. Oke, berarti 5x sama dengan pi per 3 plus K kali pi. Nah, 180 ya tan ya. Nah, ini kamu bagi dengan 5 semua. Sehingga jadinya pi per 15 K kali pi per 5. Nah, adik-adik di sini harus hati-hati ya dalam menjalankan K-nya guna memperoleh penyelesaian X-nya ya. Nah, kita jalankan K-nya 0. Berarti X-nya sama dengan pi per 15. Kita jalankan K-nya 1. Berarti X sama dengan pi per 15 ditambah pi per 5. Sama dengan, kita samakan penyebutnya, 15 bagi 15 itu 1 kali pi ditambah 15 bagi 5, 3 kali pi berarti 3pi. Sama dengan 4pi per 15. Kalau saya masukkan 2, berarti pi per 15 ditambah 2pi ya per 5.
berarti ini pi plus ini kali 3 kali ini 15 bagi 5 itu 3 kali 2 6 berarti 6 sama dengan 7pi per 15. Oke, selanjutnya ini masih masuk di sini ya. Kita ambil K-nya 3. Nah, berarti X-nya sama dengan pi per 15 ditambah 3pi per 5 ya. 15 ini jadi pi, ini 3 ini jadi 9pi. Berarti 10pi per 15 ya. Kalau saya jalankannya 4 berarti X-nya pi per 15 ditambah 4pi per 5. Kita samakan penyebutnya 15 berarti ini pi plus 15 bagi 5 itu 3 kali 4 itu 12 pi berarti 13pi per 15 ya. Oke, sampai 4 ya. Kalau 5 nggak masuk ya di sini, lebih dari pi ini. Berarti penyelesaiannya adalah pi per 15 itu 4pi per 5, 7pi per 5, 10pi per 15 maksudnya 13pi per 15. Berarti yang mana ini? Jawabannya yang D ya. Nah, jawabannya yang D. Nggak susah. Oke, memang harus kehati-hatian dalam menjumlahkan tadi. Selanjutnya nomor 6. Nah, ini. Di sini mintanya sampai sini ya. Sampai 2pi. Oke. Berarti cos 2x min pi per 6 sama dengan setengah. Berarti cos berapa yang hasilnya setengah? Berarti cos 60. Cos 60 kalau dinyatakan radian berarti pi per 3 ya. Sehingga 2x min pi per 6 sama dengan plus minus pi per 3 plus k kali 2pi ya. Oke. Sehingga 2x sama dengan plus minus pi per 3 ditambah pi per 6 ditambah k kali 2pi. Oke, di sini kita jalankan plusnya dulu, jadinya kita jalankan plusnya ya. Kita jalankan plusnya sehingga diperoleh 2x sama dengan pi per 3 ditambah pi per 6. Maaf ini pennya agak sedikit bermasalah. Pi per 6 ya, plus k kali 2pi. Sehingga 2x sama dengan, kita samakan penyebutnya, jadinya 6 bagi 3, 2. Berarti 2pi tambah pi plus k kali 2pi. 2x sama dengan berarti 3pi per 6 plus k kali 2pi. Sehingga ini bisa ditulis 2x sama dengan pi per 2 plus k kali 2pi ya. Kita bagi dengan 2 semua sehingga jadinya x sama dengan pi per 4 plus k kali pi. Oke. Di sini kita menjalankan k-nya. Ya, kita jalankan k-nya. Untuk k-nya 0, maka x-nya sama dengan pi per 4. Kalau k-nya 1, kita jalankan berarti pi per 4 ditambah pi. Berarti pi per 4 ditambah 4 per 4. Ya, tambah 4 per 4. Ya, tambah 4 per 4 pi. Sehingga jadinya 5pi per 4. Oke, kalau 2 nggak masuk ya.
Sekarang berarti yang satunya kalau yang min. Berarti 2x sama dengan min pi per 3 ditambah pi per 6 plus k kali 2pi ya. Sehingga 2x sama dengan sama penyebutnya ini 6 berarti min 6 bagi 3 2 berarti min kali pi min 2pi 6 bagi 6 1 kali pi plus k kali 2pi 2x sama dengan berarti min pi per 6 plus k kali 2pi. Kita bagi 2 semua ini sehingga x sama dengan min pi per 12 plus k kali pi ya. Oke, kita selesaikan di sebelah atas ini ya. Oke, atau gimana, kita pindah di sini aja. Kita pindah di sini, nggak cukup ya, kita pindah di sini ya. Oke, x-nya berarti min pi per 2 gitu ya, min pi per 12 ya, min pi per 12 ditambah berapa ini, k kali pi. Kita jalankan k nya 1 berarti x nya berarti min pi per 12 ditambah pi berarti min pi per 12 ditambah 12 per 12 pi. Sehingga jawabannya 11 pi per 12 ya. Sekarang sini kalau k nya 2 maka x sama dengan min pi per 12 plus 2pi. Berarti min pi per 12 ditambah 24pi per 12 berarti 23pi per 12. Oke, lumayan ribet ini ya. Oke, berarti jawabannya yang mana ini? Yang ini pi per 4, 5pi per 4, kemudian berapa tadi, 11pi per 4 dan 23pi per 23pi per 12 berarti jawabannya yang E. Oke, sekarang nomor 7 ya. Nomor 7 ini sebenarnya melibatkan identitas trigonometri ya. Intinya nanti kita akan melakukan pemfaktoran ya. Jadi yang ini kita pecah, kita ngikutin yang ini, yang ngikutin yang tengah ini, yang sini nih, sehingga jadinya kita benar di sini ya. 2 cos kuadrat itu kalau identitas berarti ingat sin kuadrat x plus cos kuadrat x sama dengan 1 ya. Jadi kalau cos kuadrat x sama dengan 1 min sin kuadrat x ya. Sehingga di sini cos kuadrat x adalah 1 dikurangin sin kuadrat x plus 5 sin x min 4 sama dengan 0 ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, ini jadinya kita kalikan 2 dikurangin 2 sin kuadrat x plus 5 sin x min 4 sama dengan 0 ya. Berarti min 2 sin kuadrat x plus 5 sin x min 4 plus 2 ya sama dengan 0. Min 2 sin kuadrat x plus 5 sin x min 2 sama dengan 0. Oke, kita kalikan negatif 1 supaya koefisien dari sin kuadratnya ini jadi positif ya. Jadinya 2 sin kuadrat x ya
sin kuadrat X, ini jadinya min 5 sin X, ini jadinya plus 2. Sama dengan 0 ya. Oke, kita misalkan ya. Kita misalkan A sama dengan sin X ya. Sehingga jadinya 2A kuadrat min 5A plus 2 sama dengan 0. Kita pindah di sini. Kita faktorkan ya. Kita faktorkan 2A pangkat 2 artinya 2A kali A ya. Nah, 2 itu yang belakang ini adalah 2 kali 1 ya. Supaya jadi min 5 berarti di sini min 2, sini min 1 ya. Ini kan hasilnya ini min 4A, ini min 1A. Dijumlah hasilnya min 5. Cocok ya. Sehingga 2 kurangi 1 sama dengan 0 atau A kurangi 2 sama dengan 0. Ini A sama dengan 2 ini tidak mungkin. Kenapa? Karena nilai sin itu maksimal 1 ya. Sehingga ini yang sebelah kiri 2A sama dengan 1, A-nya sama dengan setengah. Nah, kita ganti nih, A-nya tadi kan sin ya. Sin X sama dengan setengah. Nah, sin berapa yang hasilnya setengah? Adalah sin 3. Nah, berarti X sama dengan 30 plus K kali 360. Sehingga kita ambil K-nya 0, maka X-nya sama dengan 30. Kalau K-nya 1, nggak mungkin. Kenapa? Nggak masuk ke sini ya. Lalu, ingat kalau dalam sin itu ada 2. Yang satu, X sama dengan 180 kurangin 30 ya. Plus K kali 360. Sehingga X sama dengan 150 plus K kali 360. Kita jalankan K-nya ambil 0, maka X-nya sama dengan 150. K-nya 1 nggak mungkin. Jadi hanya 30 dan 150 penyelesaiannya. Jadi 30 dan 150. Kita cek kalau ada jawabannya yang A. Oke. Gitu aja pembahasan tentang persamaan trigonometri. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe di video ini ya guys. Saya juga sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.